Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi hari ini kita akan update informasi mengenai Dogecoin. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang Dogecoin, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita lihat untuk Doge mengalami kenaikan 0,73% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 0,1057 US dollar teman-teman. Jadi kita akan lihat di sini beberapa TLDR, beberapa informasi terbaru. Berita terbaru tentang Dogecoin menunjukkan gambaran yang beragam. Yang pertama ini informasi terbaru, Revolut meluncurkan kartu debit Dogecoin pada tanggal 21 Mei 2026 teman-teman. Jadi aplikasi keuangan Revolut yang melayani lebih dari 70 juta pengguna telah meluncurkan kartu debit fisik kripto pertamanya di Inggris dan sebagian besar Eropa dengan desain Dogecoin teman-teman. Jadi pengguna dapat menghubungkan kartu ini ke saldo Doge mereka dan setiap pembelian akan otomatis dikonversi ke mata uang lokal pada saat transaksi berlangsung. Jadi apa artinya ini teman-teman? Ini merupakan sebuah kabar positif untuk Doge karena menandai salah satu langkah terpentingnya dalam pembayaran mainstream yang berpotensi meningkatkan kegunaan dan jumlah penggunanya. Namun dampak langsung pada harga masih terbatas dengan Doge diperdagangkan di angka 0,1 US dollar turun sekitar 8,5% teman-teman. Dari minggu sebelumnya menunjukkan bahwa berita adopsi saja itu belum cukup untuk mendorong permintaan teman-teman. Kemudian ada kritik juga teman-teman. Jadi kita lihat ada kritik dari Mark Cuban yang mengkritik Bitcoin dan meme coin teman-teman. Jadi investor miliarder Mark Cuban menyatakan bahwa ia telah menjual sebagian besar Bitcoin miliknya, menyebutnya sebagai lindung nilai makroekonomi yang gagal dan menganggap meme coin sebagai sampah teman-teman. Sebelumnya ia pernah mendukung Dogecoin dengan memungkinkan Dallas Maverick menerima Doge sebagai metode pembayaran. Apa artinya ini? Ini memberikan sentimen negatif karena hilangnya kepercayaan dari sosok terkenal dapat mengurangi antusiasme dari investor retail dan institusi teman-teman. Meskipun bukan serangan langsung terhadap Doge, hal ini menciptakan suasana hati-hati terhadap aset berbasis meme. Kemudian informasi berikutnya, perbedaan teknis Dogecoin dengan Bitcoin teman-teman. Jadi analis menjelaskan bahwa meskipun Dogecoin menggunakan basis kode Bitcoin, ia berjalan pada algoritma script, memiliki waktu blok 1 menit dan memiliki pasokan yang tetap serta inflasi tanpa batas maksimum, mengeluarkan sekitar 5,26 miliar Doge baru setiap tahun. Apa artinya ini? Ini bersifat netral untuk Doge karena menegaskan bahwa desainnya itu adalah sebagai mata uang pembayaran yang cepat dan biaya rendah teman-teman. Jadi bukan sebagai penyimpan nilai yang langka. Dan model inflasi ini membutuhkan permintaan baru yang terus-menerus untuk mengimbangi dilusi, sebuah perbedaan fundamental yang penting bagi para investor. Nah, hari ini kita lihat Doge naik 0,83% dalam 24 jam terakhir. Ini diperdagangkan di angka 0,1058 US dollar. Sementara untuk kapitalisasi pasar dari Dogecoin ada di angka 16,34 miliar US dollar. Ini menempati
peringkat ke-9 di Coin Market Cap, teman-teman. Sementara untuk transaksi Dogecoin hari ini mengalami kenaikan signifikan 30,28%. Dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli Dogecoin di angka 895 juta US dollar. Untuk supply total dan supply yang beredar ini sama, teman-teman, ada di angka 154,33 miliar Dogecoin, teman-teman. Yang berikutnya kita akan lihat di sini adalah harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 5 tahun yang lalu, teman-teman, pada tanggal 8 Mei 2021, Doge ini sempat menembus harga 0,7376 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini 0,1058 US dollar, berarti sedang diskon 85%, teman-teman, kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, pertanyaannya, kenapa hari ini Dogecoin mengalami kenaikan harga, teman-teman? Jadi kalau kita lihat di sini, salah satu katalisnya kita lihat adalah bahwa indeks altcoin season yang lebih luas itu naik 37,93% selama seminggu terakhir, menandakan rotasi modal dari Bitcoin ke altcoin, teman-teman. Jadi kenaikan Dogecoin bertepatan dengan kenaikan koin sejenis seperti Shiba Inu dan PP, sebagaimana dilaporkan dalam berita yang mengaitkan pergerakan ini dengan sentimen pasar yang membaik, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa pergerakan Dogecoin itu lebih didorong oleh para trader yang mencari momentum di sektor meme coin selama pergeseran pasar yang lebih berani mengambil resiko. Nah, sekarang kita akan lihat trennya, teman-teman. Jadi kalau kita melihat tren dari Dogecoin, ini trennya masih tren penurunan dalam jangka pendek karena harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, tetapi sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah karena kita lihat di sini terjadi golden cross di indikator Stochastic 533, teman-teman. Jadi di indikator Stochastic di time frame hari, garis biru ini memotong garis oranye ke atas. Ini adalah tanda-tanda pembalikan arah ke atas, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat untuk technical analysis dari TradingView. Untuk moving average sinyalnya sell, osilator netral. Namun kalau kita gabungkan osilator dengan moving average, hari ini kita mendapatkan sinyal sell untuk Dogecoin berdasarkan analisa dari TradingView, teman-teman. Karena kita lihat di sini ada 12 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan, sementara hanya 6 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Dogecoin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini, dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.